Langkah pertama, kita siapkan margarin sebanyak 350 gram. Nah, ini kita lelehkan dulu ya teman-teman. Untuk melelehkan margarin seperti ini cukup menggunakan api paling kecil. Dan boleh kita sambil aduk-aduk. Dan kalau udah setengah meleleh, kita matikan api kompornya. Kalau aku buat kue ataupun bolu, untuk margarin ini jangan sampai terlalu mendidih ya teman-teman, karena nanti akan mempengaruhi hasilnya. Nah, kalau udah meleleh semua seperti ini, kita sisihkan dan tunggu hingga dingin. Selanjutnya, kita siapkan telur. Di sini aku pakai sekitar 22 butir. Kalau ditimbang dengan cangkangnya itu sekitar 1,5 kg. Ini aku pakai telur yang suhu ruang ya teman-teman. Jangan kaget lihat telur banyak banget. Ini emang kalau resep kue lapis gunakan banyak telur seperti ini ya teman-teman. Lanjut, kita tambahkan gula pasir sebanyak 600 gram, setara kurang lebih 40 sendok makan. Untuk jumlah gula boleh sesuai selera ya. Lalu kita tambahkan perasa vanila kira-kira setengah sendok makan. Ini aku pakainya rada banyak untuk meminimalisir rasa amis dari telurnya ya, karena kita di sini gunakan banyak telur. Lanjut, ini akan aku kocok menggunakan pengocok seperti ini. Kalau mau pakai whisk atau mixer juga boleh. Kalau pakai mixer sebentar aja ya, sampai gulanya larut aja. Jangan sampai mengembang. Nah, kita kocok-kocok seperti ini hingga gulanya larut aja ya teman-teman. Setelah gulanya larut, hasilnya seperti ini. Jadi untuk telurnya nggak sampai mengembang ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan bahan keringnya. Ini aku pakai tepung terigu sebanyak 20 gram, setara 2 sendok makan. Dan jangan lupa diayak dulu ya, agar tidak ada bahan yang bergerindil. Kemudian kita tambahkan susu bubuk sebanyak 2 bungkus, setara 54 gram. Lanjut, kita aduk rata. Untuk mempercepat mencampurkannya, ini kita saring aja ya teman-teman. Seperti ini, karena udah pasti ada tepung yang menggumpal. Nah, kalau udah sisa seperti ini, kita tekan-tekan aja hingga tepungnya larut ya. Nah, ini nggak apa-apa teman-teman, kita saring aja. Dan hasilnya nanti seperti ini. Kita sisihkan. Lanjut, kita tambahkan susu kental manis sebanyak setengah kaleng atau setara 185 gram. Kalau untuk ukuran bungkus itu sekitar 5 bungkus ya. Dan lanjut kita aduk rata. Kemudian kita tuang margarin yang udah kita cairkan di awal tadi. Sebelum dituang jangan lupa diaduk-aduk dulu. Nah, ini kita tuang semuanya ya teman-teman. Lanjut kita aduk hingga semua bahan tercampur rata. Nah, di sini juga aku aduk menggunakan spatula untuk memastikan bagian dasar wadahnya ya teman-teman. Karena biasanya ada bahan yang mengendap. Kalau udah, ini adonannya udah selesai. Lanjut kita siapin loyang. Aku pakai yang ukuran 20 x 20 cm dan tingginya 7. Oles dengan margarin hingga ke dinding loyangnya. Dan untuk bagian alas kita lapis dengan kertas roti. Lanjut kita pisahkan adonannya. Untuk satu lapis itu sekitar 120 gram ya teman-teman. Dan ini aku mohon maaf banget, timbangan aku lagi error, jadi angkanya itu kurang terlihat. Tapi ini pas ya, sekitar 120 gram. Lanjut kita tuang ke dalam loyang. Kalau udah dituang, langsung aja kita ratakan seperti ini.
siap untuk dipanggang. Sebelumnya sudah aku panaskan oven sekitar 10 menit. Setelah ovennya panas, kita masukkan loyang berisi adonan. Dan ini akan kita panggang di suhu 200 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 10 menit, atau boleh disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 10 menit dipanggang, kita keluarkan. Nah, ini untuk lapisan pertama udah mateng. Lanjut kita tuang untuk adonan yang lainnya, teman-teman. Nah, ini boleh kita tekan-tekan hingga permukaannya ini rata. Dan ini aku mohon maaf banget ada bagian kertas. Mungkin tadi adonannya malah turun ke bawah, teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Lanjut kita tuang adonan berikutnya ya. Kalau aku di sini adonan berikutnya ini sekitar 150 gram. Untuk jumlah teman-teman boleh sesuaikan aja dengan besar lapisan yang ingin teman-teman hasilkan. Dan lanjut kita ratakan seperti ini. Kalau udah rata, lanjut kembali kita panggang ya. Dan ini untuk rak ovennya kita ganti menjadi rak yang tengah ya. Dan sama kita panggang di suhu 200 derajat Celcius. Apinya kita ganti menjadi api atas. Kita panggang selama 8 menit per lapisannya. Begitu seterusnya, lakukan hingga adonan habis. Nah, ini untuk semua adonannya hampir selesai, masih ada 1 kali tuang lagi. Dan hasilnya seperti ini, kita keluarkan dulu. Karena loyangnya lumayan berat, jadi hati-hati ya teman-teman. Setelah keluar dari oven, langsung kita tekan seperti ini. Jadi kalau udah selesai dipanggang, ditekan, kemudian dipanggang, ditekan lagi ya. Agar permukaannya ini bisa rapi dan per lapisannya itu nggak ada bagian yang menggelembung. Dan ini untuk adonan yang terakhir, lanjut kita panggang kembali hingga matang. Kalau aku di sini sekitar 10 menit ya, hingga permukaannya ini coklat. Boleh disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah kue lapisnya matang, hasilnya seperti ini. Lanjut kita keluarkan dari ovennya ya. Dan kembali kita tekan-tekan agar permukaannya ini rata teman-teman. Jadi nanti hasilnya nggak bergelombang, bagus, cantik gitu ya. Nah, udah selesai. Ini kita biarkan dulu hingga kuenya benar-benar dingin. Setelah kue lapisnya ini benar-benar dingin, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Bantu sisir pinggirannya untuk mempermudah. Setelah selesai disisir, lanjut diberi alas dan dibalik. Nah, ini insya Allah kue lapisnya ini nggak lengket ya. Yang penting ngolesnya rata. Tuh, hasilnya cakep banget. Dan ini udah aku balik kembali dan langsung aja kita potong-potong. Satu loyang ini aku potong menjadi 3 potongan besar. Kalau udah dipotong, nah ini aku coba ambil untuk memperlihatkan detail dari kuenya. Tuh, hasilnya cantik banget ya. Per lapisannya juga bagus, rapi, dan gak ada bagian yang menggelembung. Dan langsung aja kita coba potong-potong lagi. Ketika dipotong ini berasa kuenya itu lembut banget teman-teman. Dan tercium bau harum dari margarinnya itu enak banget. Nah, ini aku coba ambil. Tuh, hasilnya kayak gini. Cantik ya. Kalau dimakan dingin ini makin enak banget teman-teman. Nah, ini dia kue lapis susunya udah jadi. Hasilnya cantik banget ya teman-teman. Untuk satu loyang ini bisa dijual sekitar Rp250.000 atau disesuaikan dengan harga jual di tempat teman-teman masing-masing. Gimana, untungnya lumayan ya per satu loyangnya. Nah, ini langsung aja aku mau cobain. Berasa ini kuenya lembut banget loh teman-teman. Dan baunya itu harum banget. Aku cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget, legit, lembut. Pokoknya teman-teman wajib cobain ya. Semoga berhasil.
Pertama siapkan mixer, kemudian masukkan gula sebanyak 300 gram, setara kurang lebih 20 sendok makan. Kemudian tambahkan margarin sebanyak 250 gram. Ini aku pakai Blue Band ya teman-teman. Dan lanjut kita mixer kedua bahan ini hingga tercampur rata dan mengembang. Untuk waktunya sekitar 15-20 menit. Setelah kurang lebih 20 menit di mixer, nah ini untuk margarinnya sudah mengembang. Kemudian kita siapin 10 butir kuning telur. Lalu kita masukkan ke dalam adonan. Ini bertahap ya. Kalau aku di sini 2 butir. Nah, setelah kita masukkan kuning telur di mixer sekitar setengah menit. Setelah setengah menit kita tuang kuning telur berikutnya ya. Lakukan hingga selesai. Nah, setelah semua adonan tercampur rata, kemudian kita tambahkan bahan keringnya. Ini aku pakai tepung terigu protein sedang sebanyak 250 gram. Dan ini untuk tepung terigunya udah diayak sebelumnya ya. Nah, kita tambahkan seperti ini hingga tercampur rata. Kalau udah rata, lanjut kita tambahkan susu kental manis. Ini aku pakai setengah kaleng setara kurang lebih 185 gram. Dan ini lanjut kita mixer ya. Lalu tambahkan perasa vanila kira-kira setengah sendok teh. Kalau udah rata, lanjut kita aduk menggunakan spatula seperti ini. Pastikan tidak ada bahan yang mengendap. Dan boleh kita sisihkan dulu. Kemudian kita buat adonan putih telurnya. Ini aku pakai putih telur sebanyak 10 butir. Dan kita mixer hingga kaku sekitar 3 menit. Setelah 3 menit, nah ini adonan putih telurnya udah mengembang kaku. Untuk mixernya boleh kita sisihkan aja. Dan untuk kedua adonan udah selesai. Lanjut kita campurkan ya. Nah ini adonan putih telurnya kita tuang sedikit dulu ke adonan kuning telur. Dan lanjut kita aduk rata. Ini aku saranin mengaduknya menggunakan hand whisk untuk mempermudah. Jika dirasa udah rata, langsung aja kita tuang ke adonan putih telurnya ya teman-teman. Nah, seperti ini diusahakan tidak menimpa adonan putih telurnya ya. Dan lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Kalau udah rata, hasil adonannya seperti ini. Kemudian kita pastikan aduk menggunakan spatula hingga ke dasar wadahnya ya teman-teman. Nah, seperti ini, karena biasanya ada bahan yang mengendap. Kalau udah rata, ini adonannya siap kita panggang. Sebelumnya sudah aku siapin loyang, aku pakai yang ukuran 20 x 20 cm dan tingginya 7. Oles dengan margarin hingga ke dinding loyangnya, dan bagian alas lapis dengan kertas roti. Kalau misal mau ditabur dengan tepung terigu juga boleh ya teman-teman, tipis-tipis aja. Lanjut kita tuang adonannya. Kalau aku di sini per lapisannya sekitar 4-5 sendok makan. Untuk ketebalan boleh disesuaikan aja ya. Setelah adonannya dituang, jangan lupa diratakan seperti ini agar tidak ada gelembung udara yang terperangkap ya. Nanti hasil per lapisannya bisa rapi. Kalau udah, kita hentakan sebentar. Dan lanjut kita panggang. Sebelumnya sudah aku panaskan oven sekitar 10 menit. Langsung aja kita masukkan loyang berisi adonan. Ini kita letakkan di rak tengah ya. Dan kita panggang sekitar 10 menit menggunakan api atas bawah di suhu 180 derajat Celcius, atau boleh disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 10 menit, nah ini udah matang.
Kalau mau dipanggang hingga kecoklatan juga boleh ya teman-teman. Kalau aku di sini seperti ini aja udah cukup, agar nanti hasil bagian bawahnya nggak terlalu kering. Dan lanjut kita oles dengan margarin tipis-tipis aja. Dan kita tekan-tekan kayak gini ya, agar nanti hasilnya rapi. Lanjut kita beri selai nanas, kalau aku di sini sekitar 3 sendok makan dan diratakan. Untuk resepnya udah aku upload sebelum video ini, jadi teman-teman bisa cek ya. Nanti aku tulis di kolom deskripsi. Lanjut ini selainya kita panggang sebentar, tujuannya agar nggak terlalu basah. Jadi nggak terlalu lengket gitu teman-teman. Kita ganti apinya menjadi api atas ya. Setelah kurang lebih 1 menit, nah ini udah cukup. Langsung aja kita keluarkan dari oven dan lanjut tuang untuk adonan yang lain. Ini sama ya, untuk jumlahnya sekitar 5 sendok sayur kalau aku di sini teman-teman. Nah, kayak gini dan kita ratakan. Lanjut kita panggang kembali untuk lapisan kedua dan seterusnya. Tetap di suhu 180 derajat Celcius. Apinya api atas selama kurang lebih 10 menit. Lakukan hingga selesai. Setelah semua adonan hampir selesai dipanggang, nah untuk lapisan kedua dan berikutnya boleh kecoklatan seperti ini ya teman-teman, agar hasilnya lebih cantik. Dan kita oles dengan margarin seperti ini. Jadi tujuannya agar kuenya ini tetap lembab ya teman-teman. Dan lanjut kita tekan-tekan seperti ini. Kalau udah, kemudian kita oles dengan selai nanas. Ini sama ya, sekitar 3 sendok makan. Nah, kalau udah dipastikan rata, selanjutnya kita panggang kembali selainya. Ini videonya aku percepat ya, untuk cara memanggang sama aja, sekitar 1 menit teman-teman. Nah, kalau udah, lanjut kita tuang adonan yang terakhir. Dan untuk lapisan terakhir ini tetap sama di suhu 180 derajat Celcius, api atas sekitar 10 menit atau hingga matang. Setelah kurang lebih 10 menit, nah ini hasilnya teman-teman. Langsung aja kita keluarkan dari oven ya. Nah ini hasilnya teman-teman. Kalau misal selama memanggang ditemukan gelembung seperti ini, kita tusuk aja dengan tusuk sate, lalu tekan perlahan. Kita keluarkan udara yang terperangkap. Nah ini nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting kita tekan-tekan aja seperti ini. Udah selesai, kita biarkan kuenya hingga dingin. Setelah kuenya dingin dan dikeluarkan dari loyang, langsung aja kita potong-potong ya. Untuk ukuran boleh sesuai selera. Nah ini dia kue lapis nanasnya udah jadi, hasilnya cantik banget. Per lapisannya juga rapi ya teman-teman. Gimana, buatnya mudah banget kan? Dan ini nggak terlalu ribet, insya Allah anti gagal. Bisa untuk sajian nanti ketika lebaran. Ini enak banget loh teman-teman. Pertama, siapkan mixer, lalu masukkan margarin sebanyak 350 gram. Ini aku pakai margarin yang suhu ruang ya teman-teman. Gula halus sebanyak 350 gram. Pertama, kecepatan rendah dulu. Kalau udah mulai rata, kita naikkan kecepatannya menjadi kecepatan tinggi. Kalau aku di sini nomor 6. Dan terus kita mixer sekitar 10 menit. Setelah 10 menit di mixer, kita turunkan kecepatannya dan kita siapkan 20 butir kuning telur. Ini udah aku pisahkan dari putih telurnya ya teman-teman. Aku pakai telurnya yang suhu ruang.
Kita memasukkannya bertahap seperti ini, jadi sedikit demi sedikit dulu aja. Tujuannya untuk mempermudah mencampurkannya. Lakukan hingga selesai. Nah, ini untuk semua kuning telurnya udah selesai kita masukkan, kita biarkan dulu hingga rata ya. Nah, kalau udah rata hasilnya seperti ini, matikan mixernya. Nah, untuk hasil adonannya setelah di mixer seperti ini teman-teman. Untuk stick mixernya kita sisihkan aja. Lanjut aduk menggunakan spatula, pastikan semua bahan sudah tercampur rata. Karena untuk bagian dasar wadah udah pasti ada bahan yang mengendap ya teman-teman. Nah, kalau udah rata hasilnya seperti ini. Lanjut kita tambahkan coklat bubuk sebanyak 45 gram. Dan ini jangan lupa diayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Kalau udah, kita aduk rata. Gunakan metode aduk balik untuk mempercepat. Setelah tercampur rata, kemudian kita tambahkan susu kental manis rasa coklat sebanyak 160 gram, setara 4 bungkus. Dan di sini aku mix menggunakan susu kental manis yang biasa sebanyak 220 gram. Jadi jumlah keseluruhannya 380 gram ya teman-teman, setara kurang lebih 1 kaleng. Kalau misal mau pakai susu kental manis yang biasa aja boleh, atau mau pakai full susu kental manis yang rasa coklat juga boleh. Tapi menurut aku lebih bervariasi di mix seperti ini ya teman-teman. Boleh disesuaikan aja. Dan lanjut kita aduk hingga tercampur rata. Agar rasanya lebih enak, ini aku tambahkan dengan pasta coklat kira-kira setengah sendok teh. Opsional aja, kalau misal teman-teman gak mau pakai pasta coklat, boleh di skip. Dan ini lanjut kita aduk rata. Nah, kalau udah rata hasilnya seperti ini. Kita sisihkan dulu. Kemudian kita buat adonan putih telurnya. Di sini aku pakai putih telur sebanyak 5 butir. Lalu tambahkan perasa vanila sebanyak setengah sendok makan atau secukupnya, boleh sesuai selera. Kalau misal nggak ada perasa vanila, mau pakai vanili bubuk juga boleh teman-teman. Lanjut ini kita mixer, gunakan kecepatan paling tinggi sekitar 3 menit aja hingga adonannya mengembang. Setelah kurang lebih 3 menit di mixer, nah ini adonan putih telurnya udah mengembang dan kaku seperti ini. Jadi ketika ditarik nggak mudah jatuh ya. Nah untuk mixernya boleh kita sisihkan aja. Dan teman-teman bisa juga mengeceknya, kalau wadahnya dibalik nggak mudah jatuh, itu tandanya udah selesai. Untuk kedua adonan udah siap, langsung aja kita campurkan. Jadi dari adonan putih telur ke adonan kuning telurnya ya teman-teman. Kita bagi menjadi 3 bagian. Kita bertahap seperti ini untuk mempermudah mencampurkannya. Dan aku saranin untuk mempermudah ini sebaiknya diaduk menggunakan hand whisk seperti ini ya teman-teman. Karena menurut aku lebih cepat tercampurnya. Nah kayak gini, dan lanjut kita tuang adonan berikutnya. Begitu seterusnya, lakukan hal yang sama hingga selesai. Setelah semua adonan putih telurnya ditambahkan, nah ini aku campurkan aja menggunakan mixer ya teman-teman. Gunakan kecepatan paling rendah dan sebentar aja ya. Tujuannya agar lebih tercampur rata aja teman-teman. Nah kira-kira seperti ini. Untuk mixernya kita sisihkan.
Kalau misal teman-teman mau mengaduknya menggunakan spatula aja juga boleh. Setelah adonannya tercampur rata, lanjut kita siapin untuk loyangnya. Di sini aku pakai yang ukuran 18 kali 18 cm dan tingginya 7. Oles dengan margarin hingga ke dinding loyangnya ya teman-teman. Ngolesnya harus rata agar nggak lengket. Dan untuk bagian alas dilapis dengan kertas roti. Nah, kalau udah selesai, kemudian kita tuang adonannya. Jangan lupa diaduk-aduk dulu ya. Kita tuang sebanyak 2 sendok sayur. Untuk sendok sayur yang aku gunakan seperti ini teman-teman. Atau untuk jumlah boleh disesuaikan aja. Dan lanjut kita ratakan. Setelah diratakan, kita hentakan sebentar. Nah, ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya sudah aku panaskan oven sekitar 10 menit. Dan langsung aja kita masukkan loyang berisi adonan. Ini aku letakkan di rak tengah ya teman-teman. Seperti ini, dan kita panggang di suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah selama kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit, nah ini untuk lapisan yang pertama sudah matang. Kita keluarkan dari oven. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Kalau misal nanti teman-teman buat itu ada gelembung udara, itu tinggal kita tusuk aja menggunakan penusuk sate ya. Lalu kita tekan-tekan secara perlahan seperti ini teman-teman. Jadi untuk menekannya jangan terlalu keras, cukup pelan-pelan aja. Nah, kalau udah dipastikan rata, lanjut kita tuang adonan berikutnya. Dan ini sama sekitar 2 sendok sayur. Begitu seterusnya, lakukan hal yang sama hingga adonan habis. Oh iya teman-teman, untuk suhunya tetap di 180 derajat Celcius. Untuk apinya kita ganti menjadi api atas hingga selesai dipanggang. Dan waktunya sekitar 8 menit. Nah, ini untuk semua adonannya hampir selesai, ada sisa 1 kali tuang. Kita keluarkan dulu dari oven. Ini hati-hati banget ya teman-teman, karena lumayan berat dan sangat panas. Nah, kalau udah kita keluarkan dari oven, kita tekan-tekan seperti ini. Menekannya cukup perlahan aja ya. Dan lanjut kita tuang untuk adonan yang terakhir. Diratakan agar per lapisannya itu rapi. Nah, seperti ini teman-teman. Dan boleh kita hentakan sebentar untuk mengeluarkan gelembung udara pada adonan. Dan ini lanjut kita panggang ya. Dipastikan ini ovennya masih panas. Jadi selama menunggu adonan dituang, itu ovennya harus tetap on teman-teman. Dan untuk lapisan terakhir ini tetap kita panggang di suhu 180 derajat Celcius, api atas selama kurang lebih 10 menit atau hingga matang. Setelah kue lapisnya matang, langsung aja kita keluarkan dari oven ya. Jadi untuk memanggang terakhir ini jangan sampai gosong ya teman-teman, jadi harus sering dilihat. Nah, hasilnya seperti ini, mulus, cantik. Dan boleh kita tekan-tekan lagi agar permukaannya ini lebih rata ya. Untuk menekannya jangan terlalu keras teman-teman. Kalau udah, kita biarkan hingga kuenya dingin. Nah, ini dia kue lapis legit belacannya udah jadi. Hasilnya cantik banget. Dan ini tadi udah aku keluarkan dari loyang. Untuk caranya sama aja ya, tinggal disisir pinggirannya. Dan ini langsung aja kita potong-potong. Untuk ukurannya boleh sesuai selera. Ketika dipotong ini udah pasti terlihat sangat moist, sangat lembut banget teman-teman. Untuk detail dari kue lapisnya seperti ini. Tuh, berlapis-lapis banget ya. Dan terlihat sangat moist dan nyoklat. Langkah pertama, kita siapin butter sebanyak 200 gram.
Ini aku pakai butternya yang ekonomis ya teman-teman, tapi kalau mau pakai yang premium juga boleh. Lalu tambahkan margarin sebanyak 200 gram juga. Ini perbandingannya 1:1 ya. Tapi kalau mau full menggunakan margarin, full menggunakan butter itu boleh, dipilih aja teman-teman. Disesuaikan dengan selera. Kemudian kita tambahkan susu kental manis sebanyak 40 gram, setara kurang lebih 1 bungkus. Karena tidak menggunakan kuning telur, jadi kita tambahkan SP sebanyak 1 sendok makan agar nanti hasilnya lembut ya teman-teman. Dan ini kita mixer. Untuk pertama kecepatan rendah dulu. Kalau udah rata, kita naikkan kecepatannya menjadi kecepatan paling tinggi dan di mixer hingga mengembang. Untuk waktunya sekitar 10 menit. Setelah kurang lebih 10 menit di mixer, nah ini adonannya sudah mengembang. Untuk teksturnya ringan dan gak terlalu padat ya teman-teman. Nah hasilnya seperti ini. Ini udah selesai, kita sisihkan dulu ya. Selanjutnya siapkan wadah, kemudian masukkan putih telur sebanyak 500 gram, setara kurang lebih 12 butir. Lalu tambahkan gula pasir sebanyak 300 gram, setara kurang lebih 20 sendok makan. Untuk jumlah gula ini boleh sesuai selera ya teman-teman. Lalu kita tambahkan perasa vanila kira-kira 1/4 sendok teh. Dan lanjut kita siapin mixer. Ini kita mixernya cukup kecepatan sedang aja ya, hingga berbusa. Kalau udah berbusa seperti ini, kita tambahkan gula pasirnya. Kita menambahkannya bertahap ya teman-teman, sekitar 3-4 kali. Tujuannya untuk mempertahankan agar putih telurnya ini nggak cepat turun. Untuk selang waktu menambahkan gulanya boleh sekitar 1 menit. Untuk waktu keseluruhan, kalau aku di sini sekitar 5 menit ya teman-teman, hingga adonannya ini mengental dan mengembang seperti ini. Nah untuk tekstur akhirnya kayak gini ya, jadi nggak sampai terlalu kaku teman-teman. Nah kalau kita tarik, dia seperti ini. Nah jadi dia tuh jatuh tapi terkulai. Tuh jatuh seperti jambul terbalik gitu teman-teman. Kalau udah, untuk mixernya kita sisihkan. Kemudian kita tambahkan pasta pandan. Ini boleh sesuai selera. Kalau aku tuangnya di kira-kira seperti ini. Nah kalau udah, lanjut kita aduk rata. Oh iya teman-teman, untuk mengaduk adonan putih telur cukup perlahan aja seperti ini ya. Tujuannya agar adonannya tidak cepat turun. Kemudian kita tambahkan sedikit pewarna makanan. Ini opsional aja. Kalau misal nggak mau pakai boleh di skip. Tujuan aku menambahkannya agar warnanya lebih cantik aja teman-teman. Nah seperti ini. Kemudian kita tambahkan bahan keringnya. Aku pakai susu bubuk sebanyak 27 gram, setara 1 bungkus. Lalu tepung terigu protein sedang sebanyak 180 gram, setara 18 sendok makan. Dan ini diayak dulu agar tidak ada bahan yang bergerindil. Untuk tepung terigunya kita bertahap ya, untuk mempermudah mencampurkannya. Lanjut kita aduk rata. Setelah semua bahan keringnya selesai ditambahkan, kemudian kita campurkan adonan putih telur dan adonan butternya ya teman-teman. Karena ini adonan butternya terlalu kental, untuk mempermudah kita pisahkan dulu sedikit adonan putih telurnya seperti ini. Dan kita aduk rata ya. Kalau udah rata, kita tuang ke adonan putih telurnya seperti ini.
Dan untuk mempermudah, aku saranin menggunakan hand whisk seperti ini ya. Dan cukup perlahan aja. Setelah tercampur rata, untuk hand whisknya kita sisihkan. Kemudian untuk memastikan boleh kita aduk kembali menggunakan spatula. Tapi sebentar aja ya teman-teman, jangan terlalu lama diaduk. Nah, kita pastikan di bagian dasar wadahnya tidak ada bahan yang mengendap. Setelah selesai, ini adonannya siap dituang ke dalam loyang. Untuk loyangnya aku pakai yang ukuran 20 x 20 cm dan tingginya 7. Oles dengan margarin hingga ke dinding loyangnya. Dan bagian alas lapis dengan kertas roti. Langsung aja kita tuang adonannya. Kalau aku di sini per lapisannya sekitar 3 sendok sayur ya. Aku saranin dilebihkan agar per lapisannya itu lebih terlihat teman-teman. Menurutku ketika aku buat ini terlalu kecil banget. Tapi disesuaikan aja ya. Dan jangan lupa diratakan seperti ini. Kalau udah siap untuk dipanggang. Sebelumnya sudah aku panaskan oven selama 10 menit. Dan ini kita panggang di rak tengah ya teman-teman, seperti ini. Dan lanjut kita masukkan loyang berisi adonan. Dan ini akan kita panggang di suhu 180 derajat Celcius. Apinya api atas bawah. Selama kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit keluarkan dari oven. Nah, ini udah matang untuk lapisan yang pertama. Kita oles dengan margarin tipis-tipis aja, tujuannya agar teksturnya ini lebih lembab ya teman-teman. Karena kita di sini hanya menggunakan putih telur aja. Nah, kita oles rata seperti ini. Kalau udah, lanjut kita tekan-tekan menggunakan alat penekan seperti ini. Untuk memastikan tidak ada gelembung udara yang terperangkap. Dan lanjut kita tuang adonan berikutnya. Begitu seterusnya, lakukan hal yang sama hingga adonan habis. Untuk lapisan kedua dan seterusnya, ini kita panggang selama 8 menit. Gunakan api atas aja. Dan suhunya tetap 180 derajat Celcius. Nah, ini untuk semua adonannya hampir selesai. Masih ada 1 kali tuang lagi. Nah, hasilnya kayak gini ya teman-teman. Kita manggangnya nyampe warnanya coklat atau nyampe mateng. Dan kembali kita oles dengan margarin. Dan lanjut kita ratakan seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita tuang adonan yang terakhir. Kalau udah selesai, lanjut kita panggang kembali. Untuk suhunya sama 180 derajat Celcius, api atas selama kurang lebih 10 menit atau hingga matang. Setelah kurang lebih 10 menit, nah ini kue lapisnya sudah matang ya teman-teman. Untuk permukaannya bisa dilihat coklat seperti ini, jadi harus dipastikan matang ya. Langsung aja kita keluarkan dari oven dan kita tekan kembali seperti ini. Lalu kita biarkan hingga kuenya dingin. Setelah kuenya dingin, keluarkan dari loyang dan lanjut potong-potong. Setelah kuenya dipotong, aku saranin disimpan di dalam box makanan atau dibungkus pakai plastik ya teman-teman, agar kuenya tetap lembab dan lembut. Nah, ini dia kue lapis pandannya udah jadi. Hasilnya cantik banget ya teman-teman. Terlihat ini teksturnya moist banget dan juga lembut. Tuh, untuk tekstur di dalamnya seperti ini. Aku cobain, bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak, manis, lembut, dan moist. Selamat mencoba.
Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.